begini, jika perubahan itu sampai kepada perubahan topik, maka harus dirubah judulnya sesuai yang tercatat nanti di Igresias. Jadi semester depan itu jika sudah tugas akhir itu harus tercatat di Igresias. Tetapi jika perubahan misalkan sifatnya mikro ya, yang di proposal ada 2 research rumusan masalah, tetapi nanti di tugas akhirnya ternyata dikembangkan menjadi 3. Nah, itu tidak perlu revisi atau perubahan dari SK tugas akhirnya. Jadi sangat dimungkinkan ya proposal yang ada 3 bab ini diotak-atik lagi saat melaksanakan tugas akhir. Pasti ada penyesuaian gitu. Jadi mungkin di saat proposal rencananya misalkan melaksanakan studi kasus ke 3 perusahaan, tetapi saat melaksanakan tugas akhir ini sepertinya bisa lebih 4 kasus perusahaan. Nah, nanti berarti bab 1 sampai bab 3-nya juga dirubah. Lalu di saat tugas akhir nanti akan dibimbing oleh 2 dosen pembimbing. Idealnya pembimbing 1 itu adalah pembimbing yang ada di proposal, nanti akan ditambah menjadi pembimbing 2 berdasarkan koordinasi dengan ketua lab riset. Oke, semoga jelas. Nah, setelah tugas akhirnya selesai akan masuk ke sidang tugas akhir. Ini tidak hanya sekedar lulus dari MK tugas akhir, tapi merupakan tahap akhir dari pelaksanaan studi untuk menuju ke yudisium. Sehingga syaratnya adalah seluruh MK tingkat sarjana sudah lulus, sudah ada nilainya. Jadi misalkan saya saat ini tugas akhir dan sebenarnya sudah selesai misalkan nih. Tetapi ternyata ada satu MK wajib yang mengulang misalkan. Jadi sidangnya itu terpaksa harus ditunda sehingga sampai MK wajibnya itu harus lulus. Jadi tidak bisa misalkan semester depan sidang tugas akhir, tetapi semester depannya lagi terpaksa harus mengulang sebuah mata kuliah, nah itu tidak bisa. Sidang TA-nya akan diundur sampai nilai dari MK yang diulang tersebut keluar gitu ya, dan lulus. Nah, sekarang terkait dengan topik tugas akhir, yang pertama mungkin sumbernya tentunya adalah penelitian dosen, sesuai yang tadi ya, roadmap dari kelompok keahlian, atau misalkan kerjasama industri, dan mungkin acuan-acuan lain sesuai yang diusulkan oleh dosen-dosen. Yang kedua, ini boleh ya, tugas akhir itu topiknya berasal dari usulan mahasiswa. Ya, misalkan ya, teman-teman saat ini mengembangkan sebuah startup. Bisa nggak ini di tugas akhir? Kan boleh. Saya punya topik seperti ini gambaran awal, silahkan dikontak lab risetnya atau dosen, minta bantuan ke dosen metode penelitian untuk dicarikan pembimbing, itu juga boleh. Nanti dipilihkan dosen pembimbingnya dan diarahkan. Bisa jadi pelaksanaan yang ada di technopreneurship-nya itu harus menambah suatu aspek atau mendalami suatu aktivitas agar itu layak menjadi sebuah tugas akhir. Tidak semua proyek technopreneurship itu layak menjadi TA ya. TA itu sifatnya lebih akademis, jadi harus ada penekanan tertentu dari sisi akademis agar itu layak menjadi tugas akhir. Atau misalkan usulan itu adalah lanjutan dari magang, KP, BKM, atau program lainnya. Ya. Tapi kembali lagi harus dibimbing oleh dosen pembimbing dan mengikuti arahan dari tugas akhir. Jadi misalkan kalaupun magangnya itu sudah selesai atau misalkan pekerjaan dari magangnya itu adalah sudah dispesifikasi diatur oleh perusahaannya, komponen tertentu bisa jadi harus ditambahkan oleh dosen pembimbing, harus ditambahkan. Karena bisa jadi itu tidak layak menjadi sebuah tugas akhir, harus ditingkatkan sisi akademisnya, sisi teoretisnya, atau misalkan datanya harus lebih lengkap, dan segala macamnya. Baik, nah ini adalah alurnya, jadi alur dari pemilihan topik itu, dari lab riset, lalu ke dosen pembimbing, dan seterusnya. Nanti silakan dipilih aplikasi TA1, nanti kita akan jelaskan sesudah ini, atau yang saat ini ya, ini khusus yang saat ini ikut REP, itu juga boleh dijadikan, silakan didiskusikan dengan dosen pembimbing di topik REP. Nah, untuk semester ini,
em, apa ya? Pendataan dari topik dan pemilihan dari topik, prosedur pemilihan dari topik tugas akhir itu melalui aplikasi TA Proposal. Aplikasi TA Proposal. Nanti teman-teman mahasiswa disilakan untuk login ke aplikasi TA Proposal dan berdasarkan peminatannya nanti melihat topik-topik yang dimiliki oleh dosen. Sifatnya kompetitif dan bisa jadi topik-topik tertentu itu sebenarnya sudah ada mahasiswanya, jadi akan ditolak oleh dosen karena sudah ada mahasiswa yang diplotting. Kenapa tetap dibuatkan di sana? Karena harus tercatat nantinya untuk rekapitulasi di MK metode penelitian. Sifatnya kompetitif. Jadi teman-teman di sini harusnya sudah ada acuannya IPK ya. Acuannya adalah IPK yang dapat dicek oleh dosen ya harusnya. Jika datanya itu lengkap tapi ya. Nah, nanti secara alurnya, langsung di sini ya. Jadi silahkan nanti login ke aplikasinya. Aplikasinya itu adalah, nanti mungkin operator minta bantu untuk link aplikasinya ya. Aplikasi TA1-nya. Alurnya adalah nanti teman-teman membuat grup. Grup ini sifatnya opsional ya, maksudnya TA itu bisa perorangan, satu orang gitu, perorangan atau kelompok. Kelompok itu maksimal 5 orang. Bisa jadi seorang dosen membatasinya sampai 4 orang. Dengan syarat itu pembagiannya jelas. Jadi bukan berarti 4 orang ini mengerjakan sebuah proyek yang sama, tetapi 4 orang ini mengerjakan topik yang berbeda masing-masing. Jadi misalkan pembuatan sebuah sistem informasi, maka misalkan yang orang pertama back-end-nya, orang kedua misalkan front-end-nya, lalu yang ketiga misalkan masalah pemodelan arsitekturnya, analisisnya, yang keempat masalah information security-nya, yang itu bisa jadi ya. Harus jelas nanti pembagiannya, atau modul-modulnya berdasarkan modul-modulnya. Nanti setelah login, membuat kelompok, silahkan nanti cek daftar topik yang ada di masing-masing peminatan. Jika misalkan ya, suatu topik itu kuotanya ternyata 4 orang, pada saat membuat kelompok di sini baru 2 orang. Nah, ini memungkinkan untuk misalkan ditambahkan, balik lagi back di sini, kembali back, dan menambahkan anggota kelompok. Jadi silakan mulai dari sekarang, cek teman-teman yang satu peminatan, ayo kita satu kelompok untuk tugas akhir misalkan. 1 orang boleh, Pak? Boleh, silakan 1 orang nanti mengerjakan tugas akhir. Lalu ini pemilihan ya. Jadi misalkan ada topik tertentu, teman-teman sudah pilih sebuah topik. Ini saya tertarik untuk memilih topik ini. Tetapi setelah dicek ternyata ada tambahan topik, ada dosen yang menambahkan topik baru yang lebih sesuai dengan teman-teman. Nah, jika topik pertama itu belum di-approve, itu bisa di-cancel ya, bisa di-cancel di pemilihannya. Tetapi jika sudah di-approve, misalkan dosen itu sudah setuju mengangkat teman-teman di sini sebagai mahasiswa bimbingannya, silahkan untuk meminta dosen terpaksa untuk menolak, Pak, saya nggak jadi, Pak, minta tolong di-cancel gitu ya. Lalu menghapus grup dan memulai lagi dari awal untuk memilih topik tertentu. Oh. Ini sudah dipilih ya. Namun jika ternyata jadi alurnya itu mahasiswa memilih topik, mahasiswa memilih topik lalu di-approve oleh dosen dan nanti finalnya adalah di-approve oleh Kalab Riset. Dosen ini adalah dosen pembimbing yang menawarkan topik. Kalab Riset adalah ketua lab riset masing-masing peminatan. Di sini ada Pak Sinung dari ISD, ada Pak Fakih dari EDE, dan ada Pak Ari dari SAG. Nah, jika topik itu
baru di-approve oleh dosen, teman-teman bisa meminta dosen untuk menolak. Jadi meng-cancel ya, membatalkan teman-teman untuk pemilihannya. Tetapi jika sudah di-approve oleh Kalab Riset, ini terpaksa mengisi form pengaduan. Jadi nanti mungkin kita koordinasi dengan Kalab Riset untuk tidak buru-buru melakukan approval sampai stabil lah ya, sampai stabil pemilihan topiknya. Setelah itu kita mungkin serentak untuk apa istilahnya, serentak untuk memetakan apakah seluruh mahasiswa sudah memiliki dosen pembimbing atau belum, dan nanti diserahkan ke dosen medlib. Dan ini mungkin akan menjadi data dari dosen medlib ya. Jadi dosen medlib yang nanti akan melihat apakah ada mahasiswa yang belum memiliki memperoleh dosen pembimbing atau belum. Ya bisa jadi ditolak di sana sini gitu ya. Worst case skenario, sehingga harus setiap dosen pasti akan ada yang masih memiliki kuota, jadi akan diplotkan oleh dosen atau Kalab Riset nantinya. Sekian ya dari pengantar dulu dari program studi. Silakan untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau raise hand atau di kolom chat juga boleh. Raise hand aja lah. Silakan Adam. Tes suara saya terdengar Pak. Silakan. Oh ya Pak, tadi terkait kalau mau mengusulkan topik sendiri, itu prosedurnya menghubungi siapa ya? Saya kan sebelumnya udah ngambil medley di semester 6, tapi saya ngulang lagi di semester ini. Nah, sekarang saya magangnya di bagian enterprise arsitektur, jadi enterprise arsitek. Saya mau topik saya usulannya itu perancangan EA untuk ke tempat magang saya sebelumnya di BTP, Bandung Teknopark. Saya udah turun surat izin penelitiannya juga dan udah menghubungi BTP-nya. Cuma untuk mendaftarkan TA-nya sama saya juga sekarang diminta untuk ganti dosen pembimbing baru sama dosen pembimbing saya yang lama. Kalau itu di link presensi itu ada bagian bawah itu form terakhir itu usulan topik, di link presensi sudah diisi. Jadi silakan link presensinya sekali lagi diisi. Nah, di sana ada kolom usulan topik jika teman-teman yang memiliki usulan topik ya. Jadi nanti akan disampaikan ke dosen medlib akan mengumpulkan eh, mahasiswa yang mengusulkan topik, nanti akan dicarikan pembimbingnya. Seperti itu. Oh ya, mohon izin Pak, ini juga kalau saya klik linknya ya Pak, boleh izin share screen nggak Pak? Silakan, silakan. Kalau saya klik linknya itu nggak bisa login. Pakai email tell you kan? Iya, pakai Meltalio. Nah, ini kenapa ya Pak? Kalau Oh, muncul seperti ini. kemarin yang two factor authentication itu ya. Saya tadi Jadi pagi mau masuk Zoom meeting kelas juga kayak gini Pak, nggak bisa. ya, ini nanti mana ya two factor itu ya. Jadi ini putih ya. Jadi seluruh tell you loginnya harus setting security dari akun tell you harus dua faktor. Nanti ntar saya cek manualnya ya. Oh. Yang teman-teman yang lain harusnya sudah ya. Kalau yang bisa login berarti sudah setting faktor authentication. Ah, multi faktor. Oh.
Kamu udah lama nggak login ya? Multi-factor authentication. Ini dari 1 Oktober. Ini saya kopikan di chat ya. Jadi untuk login di akun Telio harus 2-factor authentication. Nanti harus setting aplikasi atau nomor HP untuk verifikasi untuk masuk Telio. Silakan nanti diikuti ya, Adam ya. Silakan, ada pertanyaan lain dari Adam? Baik, terima kasih Pak. Berarti dari itu ya, di link absensi tadi ya Pak. Betul. Untuk batas pemilihan TA-nya yang di link aplikasi TA1 itu sampai kapan Pak? Jadi dari timeline sebenarnya kita mengharapkan pekan depan itu sudah bimbingan pertama ya, dengan seluruh pembimbing. Pekan depan harus karena kan setting dari RPS kita di metode penelitian 2 pekan ini adalah kelas seperti ini, lalu pekan depan idealnya sudah memiliki pembimbing semua. Nanti kita umumkan lewat kelas masing-masing ya, Adam ya. Kalau itu harusnya sudah ada di kelas masing-masing diumumkan terkait ya, nanti kita umumkan lewat kelas di kelas Medlit ya. Kamu kelasnya kelas berapa? GAB 1 Pak. Oke. Oh, berarti sama saya dong. Kamu masuk nggak kelas? Ya, nanti di kelas ya untuk ininya. Silakan ke teman-teman yang lain jika ada pertanyaan. Silakan Alif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat Yep. pagi. Perkenalkan saya Alif Yanuar dari dengan NIM 12.021.19.0187. Mungkin saya ingin bertanya, Pak, perihal kelompok TA dan juga pembimbing. Jadi sebelumnya itu saya dan teman saya itu ingin melanjutkan topik ini menggunakan topik yang menjadi final project kami di saat EPKM seperti itu. Dan kami memikirkan sebelumnya bahwa topik ini masuk ke ranah cybernetics yaitu EDE dan juga ASD, Pak. Dan sayangnya di kelompok kami ini kan ada yang beda peminatan ya. Bertiga salah satu ada yang beda peminatan dan kemarin itu teman saya mengajukan ke salah satu dosen itu diperbolehkan dan sudah di ACC. Dan juga dikarenakan teman saya itu fast track S2, jadi dia mencari dosen pembimbing satunya itu yang S3, Pak. Dan teman saya waktu itu mengajukannya ke Pak Deden, sudah di ACC dan sudah maksudnya sudah diperbolehkan beda kelompok dan juga sudah di ACC topik ya. Namun hingga sekarang itu kita sudah memfollow up sekitar dari seminggu dan 2 minggu yang lalu, memfollow up buat regis topik di website virtual FRI-nya, namun dari Pak Deden sendiri belum ada kejelasan gitu, Pak. Jadi jadi sekarang ini kelompok kami bertiga itu jadinya seperti belum memiliki dosen pembimbing lagi gitu, Pak. Dan kira-kira kalau semisal seperti itu bagaimana ya, Pak? Kalau sudah di SCC, ya ini sepertinya hal-hal non teknis yang sepanjang 1 semester ini
bisa didiskusikan dengan dosen medlit yang ada di kelas. Misalkan mengenai ada butuh konfirmasi dari dosen pembimbing tetapi belum direspon gitu ya, atau mungkin terlewat gitu. Itu hal non teknis ya, itu nanti silakan di kelas masing-masing ya. Tetapi jika sudah di ACC, kalau saran saya, ini mungkin dari perspektif dosen medlit ya. Yang pertama adalah reminder secara sopan ke Pak Deden terkait dengan kalau memang belum input ya udah belum input saja, tapi kunci dulu bahwa Pak Deden bersedia atau dosennya bersedia sebagai pembimbing. Tidak ada perubahan lagi lah intinya ke depannya. Nah, setelah itu nanti di setiap kelas medley itu kan ada pendataan tuh yang belum atau yang sudah. Nanti silakan konfirmasi ke dosen masing-masing bahwa kita sudah memperoleh dosen pembimbing, tetapi bisa jadi belum tercatat di aplikasi TA1, mohon dicatat. Gitu ya. Nah, jika di satu kelompok itu ada beda peminatan itu nggak masalah, terutama yang teknopreneur atau misalkan ada topik yang tadi dari MBKM itu nggak masalah. Jadi misalkan nanti kalau memang di data pembimbingnya bersedia untuk mengisikan di aplikasi TA1, nanti silakan setiap dosen itu boleh ya mengisikan topik yang bukan dari bidang dia gitu. Misalkan saya SHG mengisikan topik di ERP itu boleh. Jadi misalkan satu-satu itu boleh juga. Atau bypass melalui dosen pendataan di kelasnya yang ada di Medlit, kira seperti itu. Itu ya. Lalu tadi mungkin meneruskan apa yang disampaikan oleh Alif juga ya. Jadi bisa jadi teman-teman itu sebenarnya sudah punya topik dan sudah disetujui oleh pembimbing, tetapi itu akan di-hold oleh pembimbing tersebut sampai waktu akhir agar topik itu tidak di-tag oleh mahasiswa lain. Jadi misalkan sampai batas tertentu saya belum input agar tidak ada yang misalkan mengambil topik ini, topik ini nanti buat kalian, buat khusus untuk kalian, kita sepakati nanti harinya kapan saya akan input ini, kalian langsung pilih, nanti saya langsung approve. Nah, bisa jadi gitu juga. Jadi itu ya kira-kira ya dari jawabannya. Jadi semisal memang kita belum menginputkan pada website virtual FRI itu, kita mungkin masih diperbolehkan gitu Pak, memfollow up. Maksudnya ada batas tertentu nggak Pak buat nginput topik TA di websitenya? Ya, ini dua arah ya, dari medlit kepada dosen dan dari medlit kepada mahasiswa di kelas masing-masing. Keep up ya selama satu pekan ke depannya, Alif. Oh, oke, siap Pak. Makasih Pak. Thank you. Silakan dari yang lain jika ada pertanyaan. Silakan Bima. Oke, halo Pak, suara saya jelas Pak? Silakan. Jadi gini Pak, kalau misalkan tadi kan di statusnya tuh kalau kita milih topik dosen ada kayak minimal kuota, maksimal kuota kan ya, 3 misalkan atau 4. Nah, misalkan saya itu sudah punya rekan nih, jadi misal saya handle front end, dia back endnya. Nah, kita daftar berdua, tapi nggak sampai 3 gitu. Nah, ntar itu apakah kita akan berdua aja atau bakal ada satu orang tambahan baru yang kita belum kenal terus masuk ke tim itu gitu. Nah, itu sistemnya gimana ya Pak? Nah, itu nanti secara di pembimbing boleh ya. Misalkan itu di topiknya itu bertiga, tetapi sebenarnya itu dipecah. Gitu. Jadi di pelaksanaannya misalkan topik apa, pengembangan sistem informasi apa gitu. Itu dilaksanakan oleh 2 orang, tetapi kuotanya itu 3. Misalnya yang satu ini di datanya itu catat satu kelompok, tetapi nanti akan beda topik. Nanti akan diupdate di data medlitnya. Jadi komunikasi dengan dosen pembimbing, Bapak ini sepertinya perlu direvisi jumlah kelompoknya, misalkan ya ini, atau minta diinputkan topik baru khusus untuk kami yang berdua. Gitu. Oh baik Pak, jadi ada baiknya kalau memang di batasnya, misalnya nih kalau batasannya 3, kita punya 3 orang ya Pak, kalau idealnya mah, biar langsung sesuai dengan yang dicari ya. Iya, sebenarnya kuota itu kembali lagi ke dosen masing-masing. Jadi setiap topik itu dosen-dosen pastinya sudah mempertimbangkan ini satu topik ini sepertinya dapat dikerjakan oleh 3 orang. Kalau 2 orang terlalu berat, kalau 4 orang terlalu banyak. Sehingga saya mencari untuk pelaksanaan topik ini khusus 3 orang. Tetapi kalau tadi disepakati misalkan itu kan berarti dari mahasiswanya pengerjaan jelas 2 orang. Idealnya mah mending diusulkan ke dosen tersebut untuk membuatkan topik baru, menginputkan topik baru di aplikasi TA1 khusus untuk kelompok kami yang berdua.
Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Bima. Silakan dari teman-teman yang lain, ada yang ingin memberikan pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Bisa resen, saya mendengar suara sayup-sayup barusan ya. Ya, saya Mohon izin Pak, ini, Pak. sepertinya tadi saya udah coba untuk menggunakan autentikatornya itu, tapi masih belum bisa sign in Pak. Untuk troubleshootingnya bisa menghubungi siapa ya Pak? Helpdesk Putih ya. Adam, kamu punya nomornya nggak? Enggak Pak, nanti Enggak ya. bisa lewat WA Bapak saja. Iya, silakan. Raini, silakan Raini. Ya, Pak, izin bertanya. Jadi itu Sorry, suara kamu terlalu kecil. kalau tes terdengar nggak, Pak? Ya, Jadi gini, Pak, untuk metode penelitiannya saya sudah mempunyai pembimbing, Pak. Nah, pembimbingnya itu kebetulan lulusan S2. Nah, tapi dari Kaprodi S2 sendiri, Pak Muhammad Lubis itu mengimbau untuk anak-anaknya fast track itu untuk pembimbing TA-nya itu yang dari S3. Nah, apakah nanti untuk pembimbing TA nanti saya bisa meng-add-kan pembimbing yang udah S3 nggak ya, Pak? Maksudnya untuk yang sekarang kan masih pembimbing medlit ya hitungannya itu, apakah tidak apa-apa apa saya ubah dari sekarang aja Pak untuk pembimbing yang sekarang medlit ini? Itu sih Pak pertanyaan saya. Oke, Raini. Kalau ini idealnya mah bagusnya mah mengikuti aturan dari Prodi S2. Prodi S2. Tetapi jika ya, ini kan bisa dicari juga jalan misalkan koordinasi dengan pembimbing S2 yang sekarang bahwa saya memiliki aturan karena fast track gitu ya, harus pembimbingnya S3. Tetapi bisa nggak nanti timnya itu adalah misalkan Bapak yang tadi sebagai dari S2 untuk pembimbing TA-nya itu, tim keduanya nanti adalah pembimbing S3 yang nanti akan melanjutkan tesisnya gitu. Nah, ini nanti bisa jadi minta bantuan ke pembimbing S2 tersebut untuk mencarikan dosen S3 yang nanti akan melanjutkan gitu. Oke, baik, berarti untuk sekarang pembimbing metode penelitian saya masih nggak apa-apa ya Pak untuk yang Bapak yang sudah S2 tersebut. Jadi nanti Tapi harus dipastikan ya, bisa jadi dosen yang nanti akan membimbing tesisnya nggak setuju. Makanya harus dipastikan dulu sekarang. Oke, baik, terima kasih Pak. Topiknya kan harus dikontrol dari sejak tugas akhir sekarang kan. Jadi harus terlibat sejak awal ini. Bisa jadi nggak setuju. Toh di awalnya pembimbingnya yang bukan saya, tetapi tiba-tiba nanti dialihkan ke saya. Bisa jadi tidak setuju. Makanya perlu koordinasi dengan dosen itu dan minta kesediaan dari dosen untuk ke temannya yang sudah S3. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah 9:30, mungkin kita lanjutkan ke sesi peminatan ya. Jadi sudah ada berapa? Silahkan kepada Bapak Ibu dari Lab Riset peminatan untuk join ke ini dipilihkan atau langsung masuk ya? Langsung masuk ke setiap room peminatan, ada 3 breakout room, EDE, EISD, dan SAG. Nanti akan langsung mohon izin ke Pak Ari, Pak Fakih, dan Pak Sino untuk langsung ngelit di masing-masing breakout room. Pak. Nanti saya akan mungkin coba keliling. Silakan kepada teman-teman. Pak Lutfi, Ya Pak. kalau untuk ini masuknya otomatis atau gimana? Langsung di
Belum Pak, belum terdengar. Tes, 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 tes. Nah, sudah masuk Pak sekarang. Udah ya? Oke, kita sepertinya kita mulai aja lah ya. Ini mungkin baru 82 ya. Jadi mungkin di sini saya ditemenin sama Bu Dita ya, Bu Dita Pramesti. Jadi kita ada 2 lab di sini ya nanti ya, lab ISD dan lab EIS. Jadi saya akan mungkin jelaskan dulu secara general dulu. Nah, kemudian dari situ nanti akan saya jelaskan terkait topik-topik dari dosen. Nah, nanti sisa waktu yang ada mungkin kita gunakan untuk diskusi ya. Nah, mungkin saya pengen jelaskan dulu yang umum dulu ya. Tadi mungkin ini adalah sambungan dari apa yang disampaikan sama Pak Lutfi ya. Nah, sebentar. Nanti kalau suara saya atau slide saya hilang mungkin boleh di notes ya. Ini slide saya udah terlihat belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Nah, oke, yang pertama dulu ya. Jadi mungkin kita melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Lutfi ya. Jadi mungkin kita bicara tentang saya juga diberikan arahan dari fakultas ya bahwa kalau nanti Anda tadi kan ada 2 pilihan ya, topik itu kan ada 2 pilihan yang kalau mulai dari dosen sih aman ya artinya. Nah, tapi kalau misalnya Anda nanti punya usulan topik sendiri, nah ini adalah pastikan topik T Anda adalah capstone ya. Capstone itu artinya nanti ada bagian analisis, desain, dan seterusnya. Dan kemudian yang jelas sesuai dengan peminatan. Karena waktu itu sempat ada anak IESD tapi ngambil topiknya topik SAG misalnya. Nah, kalau memang dia ada kerja bareng dengan orang SAG mungkin boleh didiskusikan. Tapi kalau memang ini topik usulan sendiri, nah ini mungkin harus dipastikan misalnya ya. Nah, nanti pastikan seperti itu ya. Oke. Kemudian kedua ya, di sini nanti kan tadi sudah disampaikan juga sama Pak Lutfi ya. Jadi kita ada namanya jumlah mahasiswa TA. Kalau nggak salah catatan dari saya ada sekitar 103 ya mahasiswa peminatan AISD. Dan kemudian dosen kita karena dosen peminatan AISD ini kan unik ya, dalam artian labnya ada 2 ya, beda dengan peminatan yang lain, labnya cuma 1. Kita ada 2 lab AISD, jadi ada tim saya dan lab AISD, kita perwakilannya kita ya. Jadi dosennya kalau nggak salah tolong diupdate ya Bu Dita kalau saya salah. Kalau di lab ISD ada 8 dosen, kemudian kalau lab EIS itu ada 6 dosen SI plus 2 dosen TI. Nah, ini mohon dicatat yang bisa menjadi pembimbing TA1 hanya yang 6 dosen SI saja ya. Kebetulan yang 2 dosen TI hanya diizinkan sebagai pembimbing 2 ya. Nah, ini mungkin hanya untuk apa istilahnya? Untuk notes ya buat teman-teman semua. Jadi artinya sebenarnya nanti kita akan memastikan ada pemerataan ya, pemerataan dalam artian semuanya sudah rata dan tidak ada yang belum dapat pembimbing dan seterusnya ya. Jadi misalnya kayak misalnya ternyata nanti banyak kebudita semua misalnya. Nah, nanti kalau bisa kita arahkan supaya rata semua dosen. Jadi mungkin sebenarnya memang ini kalau istilah saya kan berburu ya, berburu dosen. Karena apa istilahnya mungkin nanti ada dosen memberikan topik TA, nah Anda cocok nggak dengan topiknya, nah berburu. Dan sebaliknya misalnya kalau Anda punya usulan topik TA, nah nanti Anda mau memilih pembimbingnya siapa. Nah itu mungkin perlu dipastikan ya. Oke. Nah kemudian ya, nah tadi sebenarnya ini atas arahan dari tadi ya dari prodi dan dari fakultas ya. Kalau misalnya, kalau seandainya Anda sama sekali belum punya topik dan Anda sama sekali masih bingung atau masih galau, disarankan untuk mengambil topik yang ditawarkan dulu dari dosennya. Karena tadi sudah jelas ya, tadi sudah dijelaskan ada roadmap riset kampus, kemudian ada roadmap riset KK, kelompok keahlian cybernetics ya, kalau kita ya, AISD ini peminatannya adalah KK-nya cybernetik, dan kemudian ada roadmap riset dosen. Jadi nanti
Sehingga sangat disarankan yang belum punya topik atau masih bingung topik, tolong itu dulu yang diambil. Jadi itu dulu diambil. Kalau misalnya nanti itu sudah habis, dalam tanda kutip habis ya, habis, nah barulah nanti Anda boleh ngusulin topik sendiri ya. Nah, jadi kalau misalnya topik TA dari dosen sudah habis, baru boleh ambil atau mengusulkan topik sendiri ya. Dengan catatan juga harus memilih atau memiliki dosen pembimbing. Jadi mungkin ini saya perjelas lagi ya. Jadi artinya gini. Jadi nanti dosen kalau misalnya, jadi kalau misal nanti Anda punya usulan topik TA, itu Anda harus menghubungi kira-kira pembimbing saya siapa ya. Jadi artinya mungkin bisa jadi nanti kalau misalnya nih misalnya kayak saya mungkin Budita kan udah punya topik tersendiri ya. Nah, biasanya kami akan memprioritaskan dulu bagi mereka yang mengambil topik kami dulu. Jadi berarti sebenarnya yang sudah punya topik sendiri itu mungkin biasanya harus nyari dosen atau nyari pembimbing yang belum banyak memberikan topik TA ya sebenarnya. Dan nanti kurang lebih teknisnya kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, tadi sebenarnya ini sambungan dari tadi yang sudah disampaikan sama Pak Lutfi ya. Jadi usulan topik TA dari mahasiswa mungkin dapat berupa kegiatan rap atau mungkin lanjutan magang ya, misalnya magang kan magang tidak mungkin ada juga yang magangnya tidak berpraktek ya, kerja praktek ke proyek asal nanti sudah disetujui ya oleh pihak-pihak terkait ya. Artinya gini ya, kalau misalnya Anda bawa topik proyek harus izin dulu dalam artian siapa tahu tempat kerjanya Anda nanti tempat kerja yang misalnya tempat kerja magang Anda nggak diizinin ya, karena mungkin bisa jadi ini nggak boleh dibawa untuk TA, bolehnya hanya untuk magang, harus izin dulu dan juga izin nanti ke pembimbingnya nanti kira-kira mau nggak membimbing dengan topik yang Anda usulkan ya. Nah ini ya, ini tantangannya ya, tantangan yang punya topik sendiri itu nanti kurang lebih seperti itu ya. Terutama nanti topik-topik yang ada kaitannya dengan magang ya, magang yang bisa jadi magangnya adalah topik-topik yang diberikan oleh perusahaan tersebut ya. Kadang-kadang mereka tidak ada yang keberatan, ada yang tidak keberatan ya. Misalnya kalau topik magangnya diangkat jadi topik TA. Oke. Nah ini yang tadi mungkin juga penting juga ya. Jadi ini karena berdasarkan pengalaman yang kemarin ya. Jadi ketika kita mengambil topik TA itu sebaiknya ada etikanya ya. Jadi mungkin istilah saya datang dengan sopan, pergi dengan sopan ya. Jadi artinya ketika kalian mengambil topik TA, misalnya topik TA dari dosen ya, ataupun mengusulkan topik ya, Anda harus menghubungi dulu ya. Ya, maksud saya gini, kadang-kadang ada anak-anak yang langsung nembak dari aplikasi ya. Jadi dia nggak pernah ngomong mengajukan topik ini misalnya. Nah ini sebenarnya kalau menurut saya sih kurang pas ya sebenarnya. Ya belum ngomong kok tiba-tiba ngambil. Itu biasanya otomatis di reject juga sama antara di reject atau biasanya digantung tuh nggak direspon sama dosennya. Nah, makanya apapun topik Anda, meskipun topik dari sendiri atau mengambil topik dari dosen, itu bilang dulu ke dosennya, Pak, saya mengambil topik ini. Nah, kira-kira Bapak bersedia enggak ya? Jadi jangan tiba-tiba langsung nembak dari aplikasi TA1 ya. Nah, itu disarankan jangan ya. Meskipun udah ada listnya, tapi tetap bilang dulu. Ya, tetap bilang dulu ya ke dosennya ya. Dan itu harus bilang, disampaikan, kecuali dosennya bilang gini, oke, yang penting kamu udah ngambil TA1 asal dosennya ACK ya, ACK atau knowledge ya. Knowledge atau tahu bahwa kamu atau kalian ngambil topik yang disediakan sama beliau ya. Oke. Nah ini juga penting juga yang kedua ya. Kalau jadi ngambil dan kalau tidak jadi ngambil, ini yang kadang-kadang kemarin itu sering kejadian ya. Jadi misal nih contoh ada mahasiswa ngambil topiknya Budita ya, topik A misalnya. Terus Buditanya udah nge-close, artinya nge-close artinya karena topik A ini udah diambil contoh misalnya sama Bima misalnya, Bima ngambil topiknya Budita ya. Karena Budita udah ngerasa ini diambil sama Budita, otomatis di-close kan. Kalau ada mahasiswa lain mengambil topiknya Budita yang tadi, otomatis di-close. Padahal kenyataannya si Bima ini nge-cancel misalnya. Nah, ini juga harus bilang ya, nge-cancel ya. Jadi kemarin juga ada beberapa kejadian seperti itu ya. Nge-cancel aja nggak bilang ya, terus jadinya topik ini akhirnya jadi kosong ya, kosong dan tidak tahu sebenarnya. Jadi nanti tolong nanti etikanya kalau lebih seperti itu ya. Ketika jadi maupun nggak jadi, nah Anda harus bilang ya ke dosen pembimbing yang atau mungkin dosen-dosen yang sudah Anda kontak ya, supaya dosennya nggak bingung ya, dosennya nggak bingung
apakah Anda tidak jadi atau jadi ya. Oke. Jadi malah saya bilang ini apa istilahnya, datang dengan sopan, pergi dengan sopan ya. Jadi artinya kalau ketika Anda ngelamar topik, ya Anda harus bilang dulu ke dosen. Jadi jangan langsung tiba-tiba apply di TA1. Nah, kemarin juga ke saya banyak yang kayak gitu juga ya. Ada beberapa yang tiba-tiba, ini siapa, saya nggak kenal mahasiswanya, ngubungi saya juga nggak, tiba-tiba di TA1 ada ya. Oke ya. Kebetulan kalau saya yang recording in progress tidak saya respon biasanya, mungkin biasanya tidak saya respon, dan mahasiswanya pun juga tidak berusaha kontak saya ya, berarti ya sudah, ujung-ujungnya dia sendiri ngegantung ya. Nah itu juga seperti itu ya. Dan juga sama ya, tiba-tiba dia nge-cancel. Nah itu kasihan ya, kasihan dosen pembimbingnya ya. Nah, contoh misalnya saya juga kemarin ada beberapa topik sudah ada yang mesan misalnya, Pak saya pengen ngambil topik A ya, terus karena topik A ini udah diambil sama dia, nanti ada mahasiswa lain nanya ya, sementara saya blok dulu, oh ini udah diambil si A gitu, kecuali nanti dia ngerilis itu artinya Pak saya nggak jadi ngambil topiknya Bapak, nah bilang aja, jadi nanti biar enak ya, jadi konflik seperti itu, jadi etikanya nanti konflik seperti itu. Nah mungkin tadi disampaikan sama Pak Lutfi juga ya, bahwa dosen nanti punya style yang berbeda-beda ya, ada yang mudah dihubungi, ada yang sulit. Nah, Anda juga harus dengan baik-baik ya menghubungi dosennya ya. Jadi mungkin nanti silakan berkomunikasi dengan baik dan sopan ya terkait dengan mengajukan topik-topik TA-nya ya. Anda boleh juga misalnya kalau memang dosennya bersedia ditemui ya silakan ditemui ya. Kalau memang nggak bersedia atau belum bersedia ya jangan dipaksa untuk ditemui ya. Nah itu ya. Jadi ini etikanya nanti kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah kemudian ini yang penting ini di grup sudah saya buatkan ya. Nah nanti silakan bagi yang belum join silakan join grupnya. Mungkin ini perwakilan atau mungkin siapa Bima boleh di share juga chat grupnya ini, grup peminatan nanti di share. Cuman saya nggak tahu nih kok chatnya. Ini chatnya ke breakout atau chatnya ke main ya, saya juga nggak tahu. Dicoba aja ya, Bima ya, chatnya nanti silahkan disampaikan biar teman-teman yang belum join boleh join ya. Oke. Nah pertanyaan tolong ditahan dulu ya, saya sampaikan dulu terkait dengan beberapa topik TA. Nanti pertanyaannya habis ini aja. Sebentar saya stop share dulu, matiin slide. Saya sampaikan slide selanjutnya. Jadi ini saya jelaskan dulu ya beberapa topik-topik yang ditawarkan. Yang pertama mungkin saya mulai dari lab PSD dulu ya. Sebentar. Saya share dulu. Nah di sini ya. Oke. Nah nanti ini juga silakan dicatat. Jadi ini ada beberapa topik dari dosen. Nanti juga ini slide-nya akan saya share juga di grup. Makanya join di grup ya, karena grupnya akan jadi komunikasi kita sampai nanti medlib pun juga sama, bahkan nanti sampai TA mungkin akan kita pakai terus ya. Nah, yang pertama mungkin saya perkenalkan dulu ya, ini dari Pak Irfan ya. Pak Irfan kebetulan juga mungkin harus kenal ya, beliau ini dekan kita ya, dekan FRI. Fokus risetnya kurang lebih seperti ini, silakan nanti juga Anda baca lagi. Nah, untuk tahun 2002 ini beliau menawarkan beberapa topik ya, topik terkait data retrieval, kemudian analisa kompetitor customer ya. Nah, kemudian di sini juga ada customer review analisis ya. Nah, nanti bagi yang pengen menghubungi beliau ini mungkin juga agak lumayan sibuk ya, nanti juga harus dalam artian responnya ya, kalau dari mahasiswa harus hati-hati, nanti harus minta izin dengan baiknya supaya beliau punya waktu yang baik buat Anda ya. Oke. Nah, jadi ini topik-topiknya. Nanti kalau misalnya Anda lihat di sini beliau juga punya topik yang lain. Nah, misalnya nih lihat yang punya usulan topik sendiri, silakan di matching ya, di matchingin ya. Oh, ternyata saya pengen punya topik IoT atau big data misalnya, nanti boleh coba kontak Pak Irfan juga ya. Oke. Kemudian ini Putin, nanti silakan kalau mau di screenshot juga boleh ya. Mau screenshot boleh, nanti mau nunggu PPT saya juga boleh. Yang selanjutnya recording stopped. Recordingnya nyala mati ya, nggak apa-apa ya. Oke, Putin ini mungkin nanti ada update lagi ya. Kalau nggak salah Putin
di aplikasi TA-nya satu udah banyak memasukkan topik. Kebetulan nih Recording in progress. yang saya catat mungkin terus ini ya. Nah, Putin ini fokus risetnya kurang lebih seperti ini ya, software engineering process, kemudian kompetensi untuk SDM di bidang IT. Nah, topik TA-nya ini kebetulan setahu saya ini juga turunan dari roadmap riset ya. Jadi salah satu riset yang diajukan adalah ini, pengembangan dashboard monitoring dan deteksi. Setahu saya kemarin juga udah ada yang mau apply. Cuman biar resmi nanti saya atur lagi ya, maksudnya yang resmi itu yang akhirnya final mau jadi ngambil siapa ya, nanti akan saya catat juga ya. Pengembangan dashboard monitoring dan deteksi pasien COVID sama aplikasi kompetensi SDM. Nah, ini sebenarnya yang kedua saya kurang paham. Nanti silakan kalau ada yang tertarik nanti boleh menghubungi Putin ya. Oke. Kemudian ini Pak Ilham ya, Pak Dr. Ilham Perdana. Ini bagi yang suka UI, UX, UI sebenarnya mungkin bukan UX ya, lebih ke UI ya. Cuman beliau ini UI-nya lebih ke ini ya, menyambungkan UI ke kepribadian user ya, salah satu fokus risetnya ya. Jadi maksudnya gini ya, jadi ada tipe, nanti silakan Anda belajar ya, kalau memangnya ada hubungan sama ilmunya manusia ya. Manusia itu kan punya karakteristik beda-beda ya, simpelnya misalnya ada yang introvert, ada ekstrovert, ada yang seperti apa. Nah, jadi Pak Ilham ini fokus bagaimana mengembangkan UI berdasarkan tipe kepribadiannya. Oke, nah, maka di sini ada usulan dari Pak Ilham, pengembangan desain UI berdasarkan tipe kepribadian ya. DISC apa nanti silakan googling ya. Googling, kuotanya kebetulan agak banyak, kuotanya 4. Kasusnya untuk e-commerce ya, e-commerce product service dan e-learning. Nah, silakan nanti mungkin bagi yang belum punya topik atau kebetulan yang topiknya UI, silahkan segera kontak Pak Ilham ya. Nah, kebetulan kalau nggak salah nanti kalau ada yang juga yang belum punya topik atau mau kepikiran punya topik sendiri terkait UI ya, silahkan juga hubungi Pak Ilham ya. Pak Ilham salah satu alternatif ya, karena setahu saya biasanya yang UI juga bisa itu Pak Ramzi sama Pak Pak Faisal. Biasanya itu cepat penuh ya. Nah, makanya nanti kalau ada alternatif sudah cepat penuh, bisa Pak Ilham sebenarnya. Oke. Kemudian ini kalau saya di sini fokusnya ya, kalau saya sebenarnya soft dev ya, software development, bisa web, bisa desktop, bisa mobile. Cuman untuk tahun 2002 ini saya pengen fokus di aplikasi dua ini ya, SDM sama aset. Makanya di sini ada topik-topik saya, ini sebenarnya juga sama, ini turunan dari riset ya. Beberapa mungkin sudah bertanya ke saya dan beberapa mungkin sudah saya respon ya. Nanti silahkan boleh juga kalau ada yang tertarik dengan topik-topik saya. Topik yang pertama terkait interview bot. Jelas ya, kalau ini bisa Anda bayangkan kan. Jadi mungkin kita mengembangkan aplikasi untuk interview menggunakan bot ya, menggunakan robot. Kurang lebih seperti apa? Nah, ini sudah ada. Kemudian yang kedua adalah ini masih juga sama untuk rekrutmen ya. Jadi rekrutmen pengembangan aplikasi SDM. Ini mungkin bahasanya agak rumit, tetapi intinya gini ya. Intinya adalah secara singkat adalah intinya adalah ketika rekrutmen, misal contohnya simpel ini ya. Ketika Anda apply, kan orang itu cocoknya kan belum tentu ya. Misalnya saya apply, cocoknya sebenarnya sih saya itu cocoknya kalau kerja itu yang agak kreatif misalnya. Nah, kurang lebih ini sebenarnya itu aplikasi untuk nge-matching itu ya, menempatkan orang sesuai dengan person ke job ya, person ke job. Kira-kira orang ini cocoknya di pekerjaan apa? Atau misalnya person ke organisasi, tipenya dia ini lebih ke pelaksana misalnya, atau dia itu tipenya lebih ke leadership misalnya. Berarti nanti organisasi bisa kita letakkan di project management misalnya ya. Atau person environment misalnya, ini bisa jadi ke kota misalnya. Oh, si siapa? Orang ini berani ditempatkan di misalnya di Papua yang agak jauh misalnya. Orang ini berani ditempatkan di daerah yang penuh tantangan misalnya. Ini juga bisa ya, pesan environment. Bagaimana kita mengembangkan aplikasi ke arah sana. Oke, yang kedua adalah sistem aplikasi absensi canggih. Sebenarnya hanya bahasa saya, kemarin saya belum rewrite lagi ya. Ini hanya istilah aja ya. Jadi intinya ke depan kan orang itu kan sekarang dengan dinamika yang sekarang kan tidak selalu bekerja di office yang sama ya, tidak selalu bekerja di tempat yang sama, tidak selalu punya kantor yang sama. Nah, gimana caranya kita masih memastikan bahwa dia bekerja ya, karena ada beberapa case kayak misalnya
Kalau misalnya untuk marketing ya, posisi marketing itu kan biasanya orang kan langsung ke lapangan kan. Nah, bagaimana kita memastikan memang dia itu ke lapangan untuk kerja ya, bukan untuk main, bukan hanya untuk nongkrong dan seterusnya. Nah, itu salah satunya adalah seperti itu ya. Oke, kemudian kalau yang nomor 4 ini jelas ya, aplikasi SDM untuk pengukuran kinerja. Jadi kinerja itu artinya karyawan itu diukur berdasarkan kinerja apa saja. Nah, itu nanti simpelnya nanti kita membuat dulu KPI-nya, kinerja pegawainya apa. Nah, nanti di matching ya, di matching, diukur bahwa misalnya saya ini ternyata untuk ukuran disiplin bagus misalnya, tetapi untuk ukuran misalnya apa ya, kejujuran mungkin saya kurang. Nah, nanti total nilai saya adalah berapa ya. Itu nanti akan biasanya nanti ada hubungannya lagi untuk misalnya ke kenaikan jabatan atau mungkin bonus dan seterusnya ya. Oke, yang satu lagi terkait aset ya, terkait aset lebih ke arah untuk penyewaan aset atau rental atau mungkin peminjaman ya. Jadi mungkin kemarin ini mungkin saya juga bawa dari case-nya industri ya, ada beberapa teman-teman dari industri yang membutuhkan, kebetulan mereka ada keinginan untuk, saya itu punya aset nih, misalnya contoh saya punya penyewaan outbound, nah outbound ini siapa yang memakai, mau menggunakan dan seterusnya. Oke. Nah kemudian ini Bunia, kebetulan Bunia ini mungkin fokusnya, mungkin beberapa juga sudah banyak yang sering belajar ya, pengembangan software berbasis web dan mobile yang mendukung organisasi, pembuatan software pembelajaran e-learning ya berbasis web dan mobile, pembuatan software tenantpreneur. Nah, topik temanya ada game belajar membaca anak untuk anak PAUD berbasis mobile. Kuotanya ada 2. Kemudian membangun sistem informasi pengajuan surat keterangan di kelurahan dan kecamatan. Ini saya juga mungkin pernah ngikutin. Jadi dunia ini salah satu roadmap-nya adalah mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk mendukung organisasi di desa ya. Nah, salah satu tahun ini mungkin pengen mengembangkan untuk pengajuan surat keterangannya. Kemudian yang ketiga, membangun website media kerjasama bisnis bagi para pelaku usaha kecil dan menengah ya. Nah, saya lihat juga Bu Nia ini kemarin membangun aplikasi untuk UMKM juga ya, untuk UMKM. Nah, kali ini fokusnya adalah membangun website media kerjasama bisnis ya bagi para pelaku UKM ya. Kuotanya 3 orang. Nah, ini topik-topiknya nanti silakan bagi yang berminat kontak dulu beliau ya, biar beliau mungkin juga bisa menyampaikan sesuatu dan Anda juga dapat insight kira-kira yang diinginkan dunia seperti apa ya. Oke, nah kemudian ini Pak Ramzi, ya boleh saya sedikit kasih spill ya, salah satu yang banyak ininya ya, banyak peminatnya. Jadi Pak Ramzi ini bidangnya UI UX ya, untuk bisa juga UI UX disabilitas, development web mobile. Nah mungkin Pak Ramzi lumayan agak luas ya, sistem cerdas, machine learning, deep learning, analisis sentimen, sama wrap total entrepreneur ya. Topik TOA yang ditawarin di sini dari desain dan pengembangan aplikasi finansial teknologi syariah. Kalau nggak salah ini kemarin yang tahun lalu ada TA yang seperti ini juga ya. Mungkin tahun ini akan sedikit menambahkan ada aspek kecerdasan buatannya. Mungkin nanti silakan kontak Pak Ramzi kira-kira pengembangannya di sebelah mana ya. Kemudian ini Pak Ramzi, kalau nggak salah ini untuk disabilitas, mungkin ini kalau nggak salah nanti ada sambungan sama Pak Ahmad ya, Ahmad Musnansyah, nanti saya ceritakan setelah ini ya. Kalau nggak salah ini terkait dengan redesign dan pengembangan aplikasi NLP untuk disabilitas ya, khusus untuk disabilitas. Nanti ada sambungan sama punya Pak Ramzi ya. Untuk Pak Ahmad ya. Kemudian yang ketiga adalah prediksi dan sentimen analisis pemilihan presiden Indonesia dari Twitter ya. Jadi nanti ini ada agak sedikit data analitik ya, learning ya, untuk memprediksi dan analisis sentimen terkait presiden Indonesia ya. Kemudian yang terakhir adalah NLP, Natural Language Processing untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah ya. Nah nanti kalau nggak salah Pak Ramzi ini nanti silakan dikontak kembali ya. Kalau nggak salah, setahu saya kemarin banyak yang menghubungi beliau, jadi mungkin bisa jadi sudah penuh ya Pak Ramzi. Bisa jadi ya. Nah kontak aja, siapa tahu mungkin masih ada yang bisa jadi yang nge-cancel bimbingannya atau nge-cancel topiknya. Berarti kan Pak Ramzi ada yang kosong lagi. Oke, nah ini sama Pak Faisal terkait dengan UI UX.
user interface dan user experience sama software development. UI UX untuk Halal Food Indonesia, ini kuota 2 mahasiswa. Teknisnya seperti apa nanti silakan kontak Pak Faisal ya. Kemudian ini Tell You crowdfunding platform ya, mungkin kalau crowdfunding jelas ya, crowdfunding ini kan mengumpulkan dana ya, mengumpulkan dana dari masyarakat untuk disalurkan, intinya gitu kan. Cuman pemakaian untuk apa ya, nanti silakan dikontak lagi ya ke Pak Faisal ya. Kemudian ada satu lagi, ini UI UX website Badan POM ya, BPOM ya. Ini juga kuotanya 2 mahasiswa. Kayak kalau nggak salah ini kebetulan UI UX saja ya, kalau nggak salah. Makanya nanti coba tolong dikontak saja ya Pak Faisalnya seperti apa ya. Oke, ini terkait Pak Faisal ya. Nah, kemudian ini Pak Eki. Pak Eki ini mungkin sama kayak Pak Ramzi, banyak peminatnya ya, banyak pemilihnya, favoritnya. Nanti juga diatur aja, siapa tahu Pak Eki sudah cukup penuh ya. Beliau risetnya di bidang pengembangan aplikasi software, machine learning, dan proses mining. Nah, aplikasinya ini contohnya ya, yang pertama yang ditawarkan pengembangan aplikasi halal food ya untuk Indonesia dengan design thinking ya. Kemudian, nah ini yang menarik, aplikasi TA yang Anda buat, yang Anda pakai nanti, ini bisa diimprove lagi ya, perbaikan UI aplikasinya. Kebetulan kuotanya dikasih banyak ya, kuotanya 3 mahasiswa. Silahkan bagi yang berminat ya, perbaikan UI UX-nya. Kemudian ya, pengembangan aplikasi penyampaian aspirasi berbasis open source di kasus HMSI. Nah ini juga sama, mungkin ini saya nggak tahu nih, bisa jadi udah ada yang ngambil. Kalau belum ada yang ngambil nanti silahkan dikontak lagi Pak Eki-nya ya. Kemudian ada crawling analysis data e-commerce, C2C, customer to customer ya, atau B2C, business to customer. Kebetulan ini cuma 1 ya. Nah kalau misalnya Pak Eki-nya ngasih 1 terus Anda pengen minta 2, ya nanti kontak aja beliau ya. Pak ini bisa nggak buat 2 mahasiswa misalnya, nanti silakan dikontak langsung aja Pak Eki. Kemudian pengembangan platform bisnis digital dengan penjualan sayuran hidroponik ya, kuota 2 mahasiswa. Ini juga harusnya ini menarik ya, nanti silakan dikontak. Oh sorry, ini sama ya, perbaikan UI UX. Oh sorry, ini beda. Yang atas tadi, jadi aplikasi kita ada 2 ya, maaf ya, saya salah ya. Yang bawahnya yang Anda pakai sekarang TA1, kalau yang atas itu yang nanti ya TA2 ya, Sofi. Jadi ada 2 ya. Memang di FRI kita punya 2 aplikasi untuk TA ya. Kita namain yang TA1, yang kedua adalah Sofi, TA biasa. Makanya saya bilang ini kuotanya agak banyak ya, untuk TA2 ya. Kemudian pembentukan model prediksi penyakit ini juga sama kalau nggak salah, ini lanjutan riset dari Pak Eki sebelumnya terkait prediksi penyakit tanaman. Ini nanti boleh kontak lagi beliau ya terkait penerapan aplikasinya ya. Oke, nah kemudian sebelum tanya jawab saya lanjut dulu ya. Sekarang saya share. Oh, sorry, suara saya masih terdengar ya? Tes. Masih Pak, aman Pak. Masih ya. Oke, sorry ya. Satu lagi ya terakhir ya, belum tanya jawab ya. Oke, ini AIS ya. Jadi sesuai namanya kan kita ISD kan, salah satu aspeknya adalah Enterprise Intelligence System. Dan ini dosen-dosennya. Jadi ada Pak Tatang, ada Pak Ahmad Nusnansyah, ada Pak Isan, wajib kenal ya Pak Isan ya, karena salah satu sekprodi internasional ya. Kemudian Pak Seno, kemudian ini kalau ini harus wajib tahu Pak Prodi kita ya, Pak Taufik, dan ini juga dosen favorit Budita, kebetulan hadir kayaknya ya, Budita Ramesti, ada Pak Nopen dan Pak Anif ya, Pak Anif. Nah paling saya nge-note sedikit, ada 2 dosen ya, Pak Tatang dan Pak Nopen, kebetulan sebenarnya dosen SI ya, tapi kan kita memang diizinkan berkolaborasi. Nah kalau Pak Tatang dan Pak Nopen sepertinya belum bisa menjadi pembimbing di TA 1 ini. Paling nanti kalau jadi pembimbing 2 baru diizinkan. Oke. Nah ini riset dari Pak Anif. Nanti silakan diambil ya, yang tertarik yang bermain. Mungkin saya jelaskan backgroundnya Pak Anif dulu ya. Pak Anif banyak bermain di IoT, Intelligent System, HMI ya, Human Machine Interaction, kemudian IoT
precision agriculture. Kalau nggak salah riset beliau banyak banget di sini ya, IoT untuk precision agriculture. Kemudian ini riset yang paling baru, beliau ini mendapatkan salah satu yang dapat riset dana besar ya, Kadareka Smart Water Meter Reading, kalau nggak salah berkolaps dengan dosen-dosen AIS termasuk sama Bu Dita ya. Bu Dita nanti ada di sini Smart Water Meter Reading sama Big Data Analytics. Nah, maka di sini adalah satu topik yang diusulkan sama beliau adalah pengembangan smart dashboard pada sistem automated water meter reading berbasis IoT ya. Sekilas yang saya tahu intinya kalau nggak salah ini intinya adalah kalau nggak salah PAM itu adalah penyelenggara air minum di Bandung. Nah, itu tuh pengen dibuat pembacaan otomatis ya. Kalau selama ini kan pembacaannya kan didatengin satu-satu kan sama petugas. Nah, ini pengennya dikembangkan sistem mirip kayak token listrik yang bukan token listrik ya, kayak meteran listrik yang otomatis itu. Nah, ini adalah khusus untuk air ya. Oke, nah ini yang atas ini adalah smart dashboard-nya, yang bawah ini sistemnya ya, kalau nggak salah ya. Nanti diskusi langsung sama beliau ya. Kemudian yang ketiga ini adalah smart water meternya tapi berbasis kamera ya. Oke, nah ini nanti silakan kalau bagi Anda yang tertarik, silakan nanti kontak langsung ke beliau ya, Pak Anif ya. Nanti silakan boleh langsung kontak. Yang kedua ini Pak Anci. Nah, ini tadi saya sebut sambungkan ke Pak Ramsi ya, Rahmat Fauzi ya. Pak Ahmad atau mungkin kami sering sebutnya Pak Anci ya, Pak Ahmad Musnansyah. Kalau nggak salah Pak Ahmad ini lagi fokus tahun ini mengembangkan aplikasi untuk difabel ya, difabel khusus tunanetra ya, tunanetra. Jadi beliau mengusulkan topiknya pun juga kurang lebih arahnya ke sini ya. Yang pertama aplikasi pengenalan wajah smart glass ya, keren ya. Jadi kalau nggak salah setahu saya, jadi nanti kita ada kacamata, tapi bukan di kacamatanya, tapi mungkin ada fungsi semacam itu ya yang diletakkan di kacamata untuk difabel tunanetra. Karena ya Anda paham orang tunanetra kan nggak bisa melihat ya, maksudnya glassnya itu hanya alat bantunya. Oke, kemudian ini ada aplikasi obstacle avoidance ya pada smart glass. Ini mungkin kalau yang di atas fokus di pengenalan wajah. Kalau yang kedua adalah untuk menghindari obstacle ya, karena membantu para tunanetra ketika ada obstacle itu mestinya halangan ya. Ada penghalang di depan, nanti dikasih tahu. Oke. Kemudian ini aplikasi OCR. OCR itu membantu misalnya gini. Aplikasi OCR itu kan lupa singkatan saya. Intinya gini, paling gampangnya gini ya. Misalnya baca plat nomor misalnya. Oh, di depan ada plat nomor mobil misalnya. Nah, nanti dia bisa bantu baca OCR tulisannya apa. Atau misalnya ini mohon maaf, misalnya si tunanetranya di depan sebuah kamar hotel, dia nggak tahu ini nomor berapa misalnya. Dari situ OCR-nya nanti bantu, oh ini nomor 5A misalnya. Jadi dia tahu, oh saya berada di ruangan yang tepat misalnya. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya, buatan aplikasi OCR. Kemudian ini object detection. Nah, ini kurang lebih yang bersama ya. Kalau tadi OCR tulisan, kalau object detection nanti lebih ke arah ke objeknya. Misalnya, oh di depan ada apa nih? Oh di depan ada mobil, di depan ada kucing, di depan ada misalnya apalagi. Nah, ini object detection ya. Oke, ini lebih ke intelijen ya, intelijen sistem ya. Oke, nah ini silakan nanti yang berminat silakan hubungi Pak Anci ya, Pak Ahmad Musnansyah ya. Oke. Kemudian ini Pak Seno ini juga menarik, topiknya terkait IoT ya. Kalau nggak salah IoT-nya banyak untuk ini ya, untuk structural head monitoring ya. Jadi ini structure ini misalnya contoh, kalau yang saya tahu lebih banyak ke jembatan ya. Jadi nanti di sini topik pertama adalah terkait IoT ya, for structural head monitoring system ya. Meskipun kalau nggak salah ini bisa jadi nggak selalu jembatan ya. Bisa jadi mungkin bisa buat bangunan, buat apa. Nah, nanti konsep detailnya seperti apa, nanti silakan hubungi Pak Seno. Oke, IoT for structural head monitoring system ya. Yang kedua adalah in-network processing method development in wireless sensor network ya. Jadi mungkin ini kaitannya dengan pengembangan untuk WSN ya, processing method development untuk WSN ya. Kemudian ini masih sama ya untuk structural head monitoring system, tapi menggunakan drone dan computer vision ya. Jadi bayangannya mungkin nanti ada drone yang terbang di dekat-dekat jembatan, nah nanti bisa tahu kesehatan jembatannya seperti apa. Oke, kemudian kalau ini yang keempat adalah
ke arah eh, proses bisnisnya ya, sama project manajemennya ya, project monitoring dan controlling system ya, terkait dengan aplikasi structural health monitoring system ya. Kalau ini mungkin aplikasi kayaknya ya, tampaknya ini aplikasi ya. Aplikasi service oriented architecture and business process management pada integrasi project monitoring. Kemudian yang kelima ini analisis data vibrasi dan pengembangan API berbasis Java. Nah, bagi yang mungkin kalau nggak salah yang suka Java, penggemar Java, nanti silakan kontak Pak Seno ya untuk bahkan untuk topik-topik di luar ini boleh juga kalau nggak salah, setahu saya asal Java beliau bersedia kalau nggak salah. Silakan nanti kontak beliau kalau topik-topiknya terkait Java. Oke, nah ini Bu Dita, silakan nanti boleh kontak juga. Topik-topik beliau, ini dulu ya, ininya fokusnya bidang penelitiannya beliau machine learning, data analytics, kemudian computational and modeling mathematics. Nah, ini boleh ke Bu Dita ya. Bu Dita ini baik ya, silakan menghubungi Bu Dita. Topik pertama adalah pengembangan smart dashboard pada sistem automated water metering. Nanti mungkin silakan kontak sama Bu Dita ya. Kalau nanti ada irisan dengan Pak Hanif, nah juga silakan kontak Bu Dita atau Pak Hanif ya. Ini nomor 2 juga sama ya, pengembangan smart dashboard pada, tapi mungkin ini lebih spesifik ya, menggunakan BSN ya, sistem Wireless Sensor Network ya. Kalau yang ini sepertinya ini ditawarkan untuk teman-teman EDE, Sentiment Analysis. Yang keempat, ini pengembangan platform promosi dan jual beli potensi seni budaya. Nah, ini bisa ya, bagi yang pengen bikin aplikasi untuk promosi dan jual beli potensi seni budaya, mungkin boleh kontak Bu Dita ya. Kemudian kelima, pengembangan aplikasi tracking indeks massa tubuh berbasis AI ya. Ini juga menarik topiknya ya. Aplikasi tracking indeks massa tubuh. Mungkin kalau yang massa tubuhnya pengen di tracking dan seterusnya nanti bisa menggunakan AI, silakan boleh kontak Bu Dita ya. Oke, bentar saya cek. Oke, udah ya. Saya lanjut lagi. Nah, kemudian ini Pak Tatang, meskipun ini belum diizinkan jadi pembimbing pertama, tapi kalau misalnya Anda ada kaitan dengan smart kamera dan ingin tertarik, mungkin boleh berdiskusi dulu ya, berdiskusi sama Pak Tatang. Mungkin nanti misalnya apakah mau pembimbing satunya siapa, nanti tinggal diarahkan saja misalnya ya, terkait sama topiknya Pak Tatang ya. Kemudian ini Pak Nopen, bidang penelitiannya beliau predictive maintenance dan quantum error correction ya. Error correctionnya udah berbasis quantum ya. Oke, nanti boleh menghubungi beliau juga. Cuman tadi saya sampaikan beliau ini home base-nya TI ya, teknik industri, jadi mungkin hanya bisa diizinkan jadi pembimbing 2. Oke, nah kalau ini Pak Taufik, bidang penelitiannya machine learning, AI sama reinforcement learning. Nanti mungkin ya, tadi mungkin bisa jadi kalau ada yang beberapa yang belum punya topik atau mungkin masih ini, boleh menghubungi Pak Taufik ya, terkait dengan machine learning atau AI atau mungkin reinforcement learning, bagus seperti itu ya. Oke, nah ini juga sama, Pak Nur Ihsan Utama, PhD, bidang penelitian dalam machine learning. Ada juga nih proses mining ya. Nanti proses miningnya apa? Mungkin silakan kontak juga beliau, sama data driven process simulation. Nanti juga boleh, kalau mungkin ada yang tertarik dengan topik-topik seperti ini, nanti silakan boleh kontak beliau ya. Oke. Nah ini PIC-nya nanti ada Bu Dita ya, Dita Pramisti. Kalau nggak salah Bu Dita masih join di sini. Tapi kalau nggak salah Bu Dita juga ada meeting di tempat sebelah, mungkin nanti kalau ada apa-apa saya bisa bantu kontakannya. Kemudian ini emailnya, YouTube channelnya, IG-nya. Nah ini kegiatan-kegiatannya ya. Nah, siapa tahu nanti ada tertarik ya. Nah Lab ES ini menarik, kenapa? Karena suka jalan-jalan ya. Nah bagi ada yang suka jalan-jalan misalnya, ini kalau nggak salah ke ini ya, perikanan. Misalnya kalau ini nanti ngecek jalan raya, misalnya ini Pak Seno ya. Nanti silahkan juga boleh bermain-main ke IS ya. Nah oke, paling dari saya itu dulu yang mungkin pengen saya sampaikan. Kira-kira kita mungkin masuk dulu tanya jawab ya. Dari Anda kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan dulu? Oh langsung nih, silakan. Siapa? Christian Rinaldo, Anin, silakan.
Baik, Pak. Sebenarnya saya izin bertanya, Pak, terkait yang memiliki topik TA sendiri itu nanti sistemnya itu kita kayak apa ya, mempresentasikan terlebih dahulu ke calon pembimbing kita atau tidak perlu ya, atau cuman kayak mengajukan ke pembimbing TA-nya yang diinginkan gitu. Sebenarnya sih kalau itu teknis bebas-bebas saja ya. Nanti misalnya kamu misalnya mau berharap siapa membimbing kamu, misalnya Pak Taufik. Nah Pak Taufiknya tertarik nggak dengan topik kamu? Kalau tertarik, misalnya nanti Pak Taufiknya pengen kamu jelasin, ya kamu jelasin itu dengan presentasi atau apa. Nah baru nanti Pak Taufik mengiyakan. Nah, dengan nanti mengiyakan berarti nanti Pak Taufik akan menuliskan topik TA-nya di aplikasi TA1, baru kamu mengajukan. Mekanisme sih gitu misalnya gitu ya. Ya, udah kebayang belum kira-kira? Oh iya, terus selanjutnya saya mau tanya terkait ini ya, Pak, jumlah apa namanya, kuota untuk tiap dosen itu membimbing mahasiswanya itu maksimal berapa ya, Pak? Soalnya kan saya lihat tadi di PPT itu ada yang kayak lebih dari 10, ada yang nggak sampai 10 juga kayak gitu, Pak. Ya, sebenarnya makanya kan masing-masing dosen itu kan punya apa ya, punya, ada yang punya banyak topik, istilahnya, ada juga yang tidak punya topiknya. Tetapi ini kan nanti akan kita batasi ya, tetap kita batasi. Dan kalau misalnya nanti contoh misalnya ya ada yang belum punya topik, ya nanti lebih kita arahkan ke dosen-dosen yang misalnya baru ngasih topik dikit atau mungkin belum punya topik sama sekali ya, belum ngasih topik sama sekali, nanti kita arahkan ke beliau-beliau ini ya. Atau misalnya nih, misalnya topiknya saya ini ternyata nggak ada yang ngambil nih misalnya, berarti kan misalnya topik nomor 4 nggak ada yang ngambil, berarti saya ada slot kosong 2 lagi kan, gitu kan ya. Berarti mau nunggu itu juga boleh, enggak ya, tunggu sampai ada kepastian itu dulu baru ke ngambil topik, ngambil dosen yang seperti itu, enggak gitu. Oke. Oh, iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Thank you, Amin. Oke, ini siapa tadi? Ilham. Oke, silakan Ilham. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Maulana Abdurrahman dari kelas SI 4307. Pak, saya ingin bertanya, apakah saat kita mengajukan topik ke dosen terkait, hal apa yang perlu dipersiapkan? Apakah misal saya sudah punya proyek yang berjalan dan mau diajukan jadi TA, apakah saya harus mempersiapkannya, terus kemudian membuat PPT-nya terlebih dahulu, begitu Pak? Ya, ini mirip yang ditanya sama Anin ya. Ya nggak apa-apa. Jadi intinya sih kalau mau bagus lagi ya kamu siapin PPT-nya kan, PPT dan presentasinya. Cuman kan mungkin tadi saya bilang masing-masing dosen kan punya style berbeda-beda ya untuk melihat topik kamu, topik kalian ini apakah bersedia nggak diambil sama pembimbing tersebut kan. Ada yang cukup dengan judulnya aja, ini udah cocok dengan saya, atau bahkan malah kalau judul ini bukan bidang saya nih, ini harus bidangnya Budita misalnya ya. Jadi bisa hanya dengan lihat dari judulnya aja pun bisa jadi langsung mengambil keputusan ya, oh maaf saya nggak bisa, sebaiknya nanti kamu bunyi ke ini aja, bisa juga langsung diarahin ke situ kan. Nah bisa seperti itu. Nah kalau memang nanti memang merasa perlu kalian mau presentasi ya, apa istilahnya, kalian kayak bikin janji pribadi aja ya, janji japri ya, jalur pribadi ke dosen masing-masing, langsung dikontak aja. Nah cuman masing-masing dosen pasti punya kesibukan masing-masing, nah mohon dipahami aja, mohon dimaklumi. Kadang-kadang ada yang langsung respon, ada yang mungkin karena masih meeting atau masih apa, mungkin ada yang masih apa istilahnya, responnya kurang cepat misalnya. Nah itu mungkin mohon dimaklumi aja ya. Oke, cukup menjawab? Baik Pak, kalau begitu terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, sip ya. Oke, ada lagi? Nanti yang slide yang tadi, yang topik-topik tadi nanti saya share juga ya ke kalian, biar kalian bisa mulai baca-baca dan mulai bergerilya, istilahnya ya, bergerilya. Kira-kira apa? Kalau istilah tadi saya berburu ya, berburu dosen. Nanti mau ngambil topik yang mana? Oke, makanya join di grup ya, join di grup WA. Nanti saya share semuanya di situ. Oke, ada lagi?
Oh nih, Anin lagi. Maaf Pak, saya bertanya lebih ke apakah kayak kontak-kontak dari dosen yang ada di ASD dan AIS itu bakalan di-share atau kita mencari sendiri ya Pak? Oke, boleh nanti saya bantu update ya. Nanti saya kasih sebuah Excel juga ya, saya kasih spreadsheet bersama. Ya udah, karena ada yang nanya sekalian saya share screen dulu ya, saya jelasin dulu sebentar ya. Share screen belum kelihatan nih. Ini share screen saya kelihatan nggak? Terlihat Pak. Ya terlihat Pak. Oke. Nah, jadi nanti di sini ini baru ini ya. Jadi intinya gini ya. Nanti ini hanya untuk saya controlling aja, saya dan Budita untuk kontrol supaya saya tahu ya mahasiswa mahasiswa EISD itu ada berapa banyak. Termasuk nanti yang belum tercatat, nanti silakan ditulis di sini ya. Ini baru data dari prodi, saya dapatnya segini. Nah, nanti di sini juga ada data dosen. Mungkin ini nanti akan saya lengkapi dengan nomor kontaknya ya, nomor kontaknya. Nanti akan saya lengkapi. Nah, nanti Anda boleh lihat yang bagian-bagian ini ya. Nanti silahkan dikontak. Nah, paling nanti di sini ini mungkin juga boleh mulai diisi ya, dalam artian nanti biar saya juga mulai tahu misalnya sebarannya seperti apa ya, misalnya ini si Raihan ini misalnya udah mulai kontak siapa misalnya. Udah mulai kontak siapa. Nah, yang paling penting ini statusnya masih, misalnya contoh di sini contohnya statusnya ini cuma contoh ya, sudah ketemu dengan dosen, belum ada ACC misalnya ya. Nah, ini mungkin ini hanya untuk ini aja untuk saya checking aja ya. Saya checking dan kontrol supaya nanti istilah saya pergerakannya lebih ke arah mana nih. Jadi biar saya monitor juga. Nah, nanti grup WA itu akan saya gunakan untuk mengasih tahu apa istilahnya Anda itu udah sampai mana dan seterusnya ya. Oke, ini data dosennya nanti akan saya lengkapi di sini ya. Oke, sambil saya minta izin dulu nge-share nomor dosen-dosen ini ke mahasiswa ya. Oke, ini linknya mungkin saya mulai share dulu, tapi ini saya bikin read only dulu ya, biar Anda mungkin boleh baca. Sementara masih viewer dulu ya, nanti saya update supaya Anda bisa edit ya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Stop sharing. Ada lainnya mau ditanyakan? Saya cek dulu grup WA-nya. Ini udah berapa banyaknya? Udah 100 ikut ya, udah 100 ya. Jadi udah mulai saya share ya. Masih read only ya, nanti saya kabari siang ya. Udah mulai saya open ya, supaya Anda juga udah mulai menuliskan ya. Oke, ada lagi pertanyaan lagi? Kira-kira ada yang mau disampaikan atau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, mungkin sambil nunggu pertanyaan lagi, mungkin dari kita ada yang mau ditambahkan atau mau disampaikan kita? Suaranya belum begitu? Ya, enten Pak. Ya ini sambil rapat, mungkin menambahkan sedikit aja teman-teman. Tadi kurang lebih udah banyak dijelaskan oleh Pak Sinung ya terkait apa saja topik-topik yang ditawarkan oleh dosen-dosen dari Lab Riset ACE. Tapi kami juga sebetulnya selain itu masih banyak ya. Mungkin nanti di TA1 akan lebih jelas terlihat listnya. Seperti tadi mungkin Pak Seno ya terbatas yang dimasukkan cuma beberapa topik saja. Tapi sebetulnya beliau banyak sekali topik-topik menarik yang teman-teman bisa lihat di aplikasi TA1. Begitu juga saya mungkin tidak menutup diri begitu ya untuk membimbing tidak hanya mahasiswa dari Lab AISD saja, mungkin dari EDE juga bisa. Dan mungkin dosen-dosen Lab AIS yang lain juga sama gitu ya. Tidak menutup diri hanya untuk Lab AISD saja, Lab AIS saja, tapi juga bisa membimbing di luar topik yang berkaitan dengan Lab AIS.
Nah, mungkin itu aja Pak Sindung, nggak banyak tadi juga dari Pak Sindung udah lumayan banyak ya. Itu saja mungkin Pak, punten sekali Oke, lagi nih sambil rapat juga soalnya. oke, makasih Bu Dita. Oke, ini Bu Dita nanti silakan ini ya, salah satu dosen favorit dikontak aja. Oh, enggak Pak. Kalau favorit harusnya ada bintangnya. Ada bintang. Nanti kontak Bu Dita ya. Oke. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Mumpung ini ya, mumpung masih bisa ketemu ya. Nanti kalau udah chat kan mungkin ada sulit ya. Kalau mau masih bisa bingung, nanti silakan di ini ya. Izin konfirmasi Pak untuk spreadsheet masih view only. Oke, sebentar ya. Saya rubah dulu jadi editor ya. Oke. Nah, jadi nanti yang ya udah saya balik lagi ya. Ke sini lagi ya. Saya share screen lagi. Nah, nanti silakan nanti ini diisi yang mungkin Anda udah punya bayangan. Nah, itu pun ada ya, udah mulai ngisi ya. Udah mulai ngisi. Nah, kalau memang misalnya statusnya nanti udah oke dan udah terkonfirm dan sebagainya, nanti mungkin akan saya pindahkan ke sini. Saya pindahkan yang ke sini. Nanti sambil saya cocokkan di aplikasi TA. Jadi biar apa istilahnya? Kalau di aplikasi TA kan saya agak kesulitan ya, terbatas ya. Dan istilahnya gini maksud saya, kan kalian kan masih ibaratnya kayak tawar menawar istilahnya, kayak bahasa dagang saya kan tawar menawar kan. Tawar menawar dengan dosennya, tawar menawar dengan belum tentu diterima dan seterusnya. Nah, proses tawar menawar kan biar bisa saya catat di sini misalnya. Oh, si Zaki ini lagi menawar ke Pak Anji, nah, statusnya sampai mana misalnya. Oh, ternyata ditolak. Nah, ditolak nanti saya bisa bantu lagi. Oh, ternyata akhirnya udah di ACC ya, atau mungkin di mana ya. Atau misalnya, oh, saya sarankan pindah misalnya, kamu pindah aja ke sini. Nah, itu biar saya monitor lebih enak di sini ya. Kalau di TA kan istilahnya itu yang udah versi final ya. Karena kalau di TA 1 aplikasi itu kan udah di-approve kan sama dosennya, berarti Anda udah ada persetujuan kan dari dosen pembimbingnya ya. Oke. Nah, paling itu ya. Jadi kayaknya perlu saya tambahkan satu kolom lagi ya. Tipe topiknya, sebentar, nggak bisa. Insert tipe topik. Ini sendiri dosen atau sendiri? Kalau dari dosen berarti ini isinya tipe dosen ya, misalnya nah, tipe dosen. Oke. Nah, ini silakan mulai diisi, termasuk ini nanti yang yang namanya belum ada, nanti kayak ini ya. Silakan ditulis ya. Sekalian alasannya kenapa ya? Misalnya apakah kemarin kan tadi Pak Lutfi bilang, oh kemarin ada transfer, oh kemarin belum kecatat atau gimana? Nah, nanti di sini nanti saya confirm balik ke Pak Lutfi ya terkait yang ini. Oke, untuk itu rasanya cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh sorry, biar nggak lupa, saya share lagi ya, yang ini ya, linknya ya, link topik tadi ya, link data dosen dan topik. Sebentar, biar nggak lupa ya. Saya nge-share-nya di grup T aja ya, biar catat juga di situ. Ini data dosen AS. Kemudian ini satu lagi bisa ubah dulu. Data dosen ISD. Oke. Yang terlambat join ya posting ulang ya. Mungkin yang join agak banyak. Oke. Mau tanyakan? Ada lagi? Ngomong ini masih ketemu saya, nanti kalau udah sulit agak sulit ya kalau nggak ini ya. Paling nanti kalau mau saya akan coba buat pertemuan lagi ya, mungkin antara seminggu lagi atau 2 minggu lagi ya, khusus untuk ISD untuk istilahnya apa ya, mengkerucutkan lagi topik-topiknya biar nanti
kita pemetaannya dapat ya, siapa yang sudah dapat, siapa yang belum, siapa yang masih tersesat, siapa yang masih bingung, masih galau. Nah, silakan nanti kita monitor lagi ya, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup? Masih bingung ya, biasanya juga masih banyak bingung karena masih awal-awal ya. Oke, mungkin masih banyak yang mau coba baca-baca dulu ya. Nah, nggak apa-apa, nanti silakan mulai hari ini atau, nah paling nanti paling saya nitip catatan dikit ya. Biasanya dosen juga punya apa istilahnya, punya privasi ya, jadi jangan juga menghubungi dosen misalnya di luar jam kerja atau mungkin di hari weekend ya. Ada beberapa yang kurang bersedia ya dihubungi di waktu-waktu tersebut. Nah, makanya mungkin mumpung ini masih jam kerja ya, silahkan hubungi sekarang. Nanti kalau udah Sabtu Minggu ya, Anda berarti hubungi kapan ya? Senin ya kalau saya. Senin lagi itu pun juga harus kalau bisa di jam kerja ya. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan juga ya untuk istilahnya apa, etikanya ya, etika yang baik ya. Oke. Nah, nggak apa-apa, nanti pasti dosen akan agak terkejut dalam banyak dikejar mahasiswa, ditanyain topik-topiknya, termasuk kalau kalian share juga ya. Oke, saya masih punya PR tadi ya, memberikan nomor kontak ya, tapi saya update lah kalau bisa hari ini lah ya. Saya update semuanya lengkap biar Anda bisa menghubungi para dosen yang bersangkutan. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Terakhir banget, biar nggak nyesel. Nggak ada. Jangan sampai Anda nyesel ya, salah pilihan, salah milih topik. Akhirnya, jadi juga jangan sampai juga Anda karena udah desperate, nggak punya topik, Anda jadinya dapat topik yang Anda sendiri nggak suka ya, Anda nggak suka atau Anda sendiri nggak punya passion di bidang itu, terus nanti ngerjain TA-nya kayaknya kalau yang di awal-awal ini coba cepet-cepetan ya, Bang Martin, cepet-cepetan tuh kalau memang itu passion Anda, saya senangnya ini ya, dikejar aja. Siapa tahu nanti Anda dapat prioritas pertama ya sama dosennya ya. Jadi jangan sampai nanti ketika udah habis semua, ini topik yang ini udah diambil, topik ini udah diambil, terus dapatnya sisa, karena sisa bingung lagi mencari topik apa. Nah, nanti makanya nanti kalau masih ada yang kesulitan, nanti bisa jadi akan kami bantu juga ya. Saya sama Bu Gita nanti akan coba carikan solusi bagi mereka yang belum dapat topik. Nanti solusinya kurang lebih mau seperti apa ya. Oke, paling itu dulu dari saya. Terakhir nih, benar nggak ada pertanyaan? Ada, berarti saya asumsikan aman. Semuanya oke. Terima kasih ya kalau begitu. Terima kasih semuanya. Silahkan kalau berarti ini boleh leave room ya sepertinya ya. Saya mungkin juga akan leave room ya. Oke ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya leave room ya. Recording stopped.